Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang wanita bertato kupu-kupu ditemukan tewas di pinggir kolam buaya di Teluk Bayur, Berau, Kalimantan Timur. Wanita muda ini didapati terikat tali dan mulut dilakban. Saya Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Kita mulai informasi pertama pemirsa, seorang nenek ditemukan tewas terjebak kobaran api yang membakar rumahnya di Kota Padang. Jasad korban ditemukan di dalam kamar. Kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Kebakaran besar melanda pemukiman padat penduduk di daerah Dalam Gaduang, Kecamatan Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat terjadi pada dini hari. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang sempat kesulitan menjangkau lokasi. Api dengan cepat merambat dan meludaskan salah satu rumah. Mengejutkan, saat api berhasil dipadamkan, petugas menemukan pemilik rumah, seorang lansia bernama Khadijah, 86 tahun, tewas di dalam kamar. Diduga korban yang tinggal sendiri di rumah terjebak dan tak bisa menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik dari dalam rumah. Jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat guna diotopsi. Nah, sampai di TKP ternyata ada informasi ada korban. Korbannya Ibu Khadijah, umur 86 tahun. Beliau sendiri di rumah. Kita temukan tadi di tempat tidurnya, di kamar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pria menodongkan pistol ke arah 3 pria lainnya di parkiran tempat hiburan malam di Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi arogan pria diduga oknum aparat ini berujung penganiayaan dan terekam oleh kamera CCTV. Akibatnya seorang pengunjung terluka parah. Kamera CCTV ini merekam keributan yang terjadi di parkiran diskotik Lee Garden di kawasan Nimbung Raya, Kota Medan, Sumatera Utara. 3 orang pria security diskotik yang diduga oknum aparat menyerang dan menganiaya seorang pengunjung dan pria yang akan melerai keributan di lokasi. Dari kejadian ini, seorang oknum diantaranya bahkan sempat terlihat menodongkan pistol ke arah 3 orang pria yang baru tiba di lokasi dan berniat menolong korban. Belum diketahui pasti penyebab dari keributan ini, namun diduga keributan bermula saat salah satu security yang tengah duduk di dekat meja resepsionis tak terima ditegur korban hingga berujung penganiayaan. Berberkas rekaman CCTV, korban akan melaporkan kejadian ini ke Denpom Medan. Jadi apa aja yang luka bang terkait pemukulan itu? Ini Mata ya, bibir ya. rahang, mulut, Dadanya kayak mana dada? kepala belakang. Gak ada sakit ya? Dari kejadian ini, petugas Polsek Medan Baru melakukan penyelidikan sekaligus razia kerumunan orang dengan mendatangi lokasi kejadian dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari hilang, seorang remaja ditemukan tewas di aliran irigasi Kota Palembang, Sumatera Selatan. Didapati ada luka di kepala korban. Terakhir, korban pamit pada keluarga untuk menonton organ tunggal. Warga mengevakuasi jasad seorang pria di aliran irigasi Kelurahan Karyajaya, Palembang, Sumatera Selatan. Korban tewas tertelungkup mengambang di aliran irigasi. Identitas korban diketahui adalah Hamzah,
warga Dusun 3 yang tinggal tak jauh dari lokasi. Keluarga terus menangis saat proses evakuasi jasad remaja 19 tahun ini. Terakhir kali korban pamit pergi menonton organ tunggal bersama 2 temannya di desa tetangga. Namun korban tak kunjung pulang hingga 2 hari. Padahal saat di lokasi korban izin pulang lebih dulu kepada teman-temannya setelah mendapat telepon dari adik sepupunya. Nonton organ. Oh, nonton organ, Pak. Di mana organ itu, Pak? Di tetangga kita lah, di belakang kita tuh lah, di Desa Ibul Tigo. Di Desa Ibul Tigo itu. Hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara Palembang ditemukan luka memar akibat benda tumpul di kepala korban. Penyebab kematian itu kemungkinan ya itu tadi kan ada darah tadi tuh di kepalanya tadi karena bentur. Kita nggak tahu benturan itu apakah dia pukul atau dia terjatuh, kita nggak tahu kan. Kali sebelum sudah meninggal kan? Maksudnya jatuh gitu, dia masih hidup sebenarnya. Nah, itu. Polisi masih mencari handphone korban yang hilang. Jasad korban akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Inderlaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, 2 truk terlibat kecelakaan di jalur Pantura, Probolinggo, Jawa Timur. Evakuasi berlangsung dramatis karena sopir truk terjepit. Korban mengalami luka parah. Evakuasi Agus Dwi Arjoko, supir truk yang terjepit, berlangsung dramatis. Warga harus merusak bagian kabin truk karena kaki korban terjepit. Setelah 30 menit, korban berhasil diselamatkan. Korban yang mengalami patah kaki dan luka parah dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat Agus mengendarai truk muatan tanah melintas di jalur Pantura, Probolinggo, Jawa Timur. Diduga pria 35 tahun ini mengantuk hingga menabrak truk lain yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya 2 truk terguling dan rusak parah. Sebelah barat ini sepertinya dalam keadaan mengantuk. Akhirnya terjadi arus melawan arus. Ya akhirnya mobil yang sebelah timur ini berusaha untuk menghindar, sudah keluar dari jalur tapi tidak bisa untuk menyelamatkan diri, terjadi kecelakaan. Dan mobil supir yang dari sebelah barat ini mengalami luka parah. Korban kini dirawat intensif dan belum bisa dimintai keterangannya oleh polisi. Warga diimbau untuk tidak memaksa berkendara jika sedang mengantuk. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, apa jadinya jika ambulans untuk mengevakuasi pasien digunakan mengantar seserahan acara pernikahan? Bahkan 2 petugas dilengkapi alat pelindung diri atau APD lengkap ikut menghantarkan seserahan. Polisi memeriksa sopir ambulans dan keluarga pengantin. Warga heboh saat melihat mobil ambulans masuk ke area pesta pernikahan di Palembang, Sumatera Selatan. Yang lebih mengejutkan lagi, kedua petugas mengenakan baju APD lengkap turun dari mobil sambil mengangkut barang seserahan berisi mas kawin. Apalagi sepanjang perjalanan mulai dari kawasan Lembang Jalan Dokter hingga ke lokasi tujuan, mobil ambulans ini membunyikan sirine dan lampu rotator. Video ini menuai kritik di media sosial. Polisi langsung melakukan penindakan memeriksa supir dan keluarga pengantin. Ini digunakan untuk membawa antar-antaran pernikahan dan menggunakan sirine dan menggunakan lampu rotator yang berwarna merah. Seperti kita ketahui, lampu rotator warna merah ini digunakan untuk ambulan. Ya, kita berikan prioritas di jalan karena membawa orang sakit atau membawa jenazah. Dinas Kesehatan Palembang juga menegur supir serta pemilik ambulans. Dalam aturan, sirine dan rotator hanya boleh dinyalakan saat kondisi darurat dan membawa pasien atau jenazah. Klinik swasta, jadi ambulan ini punya klinik swasta dan kita sudah panggil penanggung jawabnya, kita berikan peringatan secara lisan dan mungkin beberapa hari ke depan akan kita beri juga peringatan secara tertulis. Keluarga pengantin pun meminta maaf atas kejadian ini. Dan tidak ketahuan kami atas aturan penggunaan ambulan. Adapun perihal APD murni bertujuan untuk menjaga protokol COVID di saat ini. Sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.
Dari kejadian ini, warga diimbau untuk mematuhi aturan berlalu lintas dan tidak menyalahgunakan ambulans untuk kepentingan pribadi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Jenazah istri dokter yang ditemukan tewas dalam mobilnya yang terbakar telah dimakamkan. Suami dan 2 putri korban terus menangis. Siapakah pelaku pembunuhan ini dan apa motifnya? Sergap segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.